Terbongkarnya kebusukan mertua jahat yang tega bodohi aku hingga bertahun-tahun. Aku menghela napas panjang sambil menatap bayanganku di cermin. Wajah yang dulu penuh senyum kini terlihat kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku menangis dalam diam, menyembunyikan luka yang semakin dalam di hatiku. Sejak menikah dengan Adrian, aku berharap hidupku akan penuh kebahagiaan. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Dan aku yakin dia pun mencintaiku. Namun, siapa sangka pernikahan yang kuimpikan akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan? Setiap hari, aku harus menghadapi cacian dan hinaan dari mertuaku, Bu Rina. Dia tidak pernah menyukaiku sejak awal. Baginya, aku hanyalah wanita miskin yang tidak pantas bersanding dengan putranya yang sukses. Setiap kali Adrian pergi bekerja, aku diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Hei, kamu! Jangan cuma berdiri di situ. Apa kamu tidak lihat lantai ini kotor? Cepat bersihkan. Suara tajam Bu Rina menusuk telingaku. Aku menunduk dan segera mengambil kain pel. Tidak ada gunanya membantah. Jika aku melawan, hukuman yang kudapat akan lebih parah. Terkadang aku bertanya-tanya, mengapa aku masih bertahan? Mungkin karena aku terlalu mencintai Adrian. Atau mungkin karena aku masih berharap suatu hari nanti dia akan mengetahui semuanya dan membelaku. Tapi harapan itu mulai pudar seiring waktu. Aku terus bekerja tanpa mengeluh. Berusaha menyembunyikan semua penderitaan ini dari suamiku. Aku tidak ingin dia merasa terbebani. Namun, ternyata kesabaranku hanya membuat Bu Rina semakin berani menginjak-injak harga diriku. Hingga suatu hari, semua berubah. Aku masih ingat hari itu. Saat pertama kali Adrian memperkenalkanku pada keluarganya. Tanganku menggenggam erat jemarinya, mencoba menyembunyikan kegugupan yang membuncah di dada. Aku tahu, menjadi bagian dari keluarga Adrian bukanlah perkara mudah. Kami berdiri di depan sebuah rumah besar bercat putih, dengan halaman luas dan pagar tinggi yang terlihat megah. Ini jauh berbeda dari rumah kecil tempat aku dibesarkan. Aku menelan ludah, mengumpulkan keberanian sebelum Adrian mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin. Matanya menatapku dari atas ke bawah seolah menilai setiap inci dari keberadaanku. Bu, ini Naya, ujar Adrian dengan nada lembut. Ibu Adrian, yang kemudian ku tahu bernama Bu Rina, hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Tatapannya tetap tajam, membuatku semakin merasa kecil. Masuklah, ucapnya singkat. Aku melangkah masuk, mencoba mengatur napas. Ruang tamu yang luas dan mewah menyambutku. Sofa empuk, lampu gantung kristal, dan ornamen mahal menghiasi setiap sudut ruangan. Aku tahu keluarga Adrian berada di kelas yang jauh berbeda dariku. Adrian menggenggam tanganku lebih erat, seakan ingin memberiku ketenangan. Aku menoleh padanya dan tersenyum kecil, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Kalian mau minum apa? Suara dingin Bu Rina memecah keheningan. Teh saja, Bu, jawab Adrian santai. Aku hendak mengiyakan, tetapi Bu Rina sudah lebih dulu melirikku dengan tajam. Kamu juga, kan? Aku mengangguk cepat. Seorang asisten rumah tangga datang membawa nampan dengan cangkir-cangkir porselen di atasnya. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil satu, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan sendok kecil yang ada di piring tatakan. Bunyi dentingan logam yang mengenai lantai terdengar nyaring di tengah keheningan. Aku buru-buru menunduk, mengambil sendok itu dengan tangan gemetar. Wajahku terasa panas karena malu. Bu Rina mendesah pelan, lalu berucap, "Tidak terbiasa dengan peralatan seperti ini, ya?" Aku menelan ludah,
Tidak tahu harus menjawab apa. Adrian tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Naya memang masih sedikit canggung, Bu. Tapi dia cepat belajar. Aku mengangkat kepala dan menatapnya penuh syukur. Setidaknya, Adrian ada di sisiku. Setelah pertemuan pertama itu, segalanya berjalan cukup baik. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Adrian selalu memastikan aku merasa nyaman di keluarganya. Setiap kali kami berkunjung, dia tidak pernah melepaskan tanganku. Selalu menunjukkan bahwa aku adalah bagian dari hidupnya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Tatapan Bu Rina yang selalu dingin, ucapan-ucapannya yang tajam namun tersirat, seolah ada penilaian yang tak kunjung usai terhadapku. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan berubah seiring waktu. Tapi ternyata, aku salah. Aku dan Adrian menikah dalam sebuah pesta yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Meski keluarga Adrian memiliki kekayaan yang melimpah, aku menolak mengadakan pesta besar. Aku ingin hari itu menjadi momen sakral, bukan ajang pamer kemewahan. Adrian setuju. Dan untuk sesaat aku merasa kami benar-benar pasangan yang sejalan. Kami mengucapkan janji suci di hadapan para tamu, dan aku menatap matanya dengan penuh cinta. Aku yakin, bersamanya aku bisa melewati segala rintangan. Namun, kebahagiaan itu mulai luntur perlahan sejak hari pertama aku tinggal di rumah Adrian. Mertua dan adik iparku, Rika, sudah menetap di rumah itu sejak lama. Awalnya, aku mengira mereka akan menerima kehadiranku sebagai anggota keluarga baru. Tapi aku salah besar. Hari pertama sebagai seorang istri seharusnya menjadi momen manis bagi pengantin baru. Namun, yang kuterima justru sambutan dingin dari Bu Rina. Pakaianmu berantakan. Istri Adrian seharusnya tampil lebih pantas. Ujarnya saat melihatku mengenakan daster sederhana. Aku hanya tersenyum, berusaha mengabaikan nada sindiran di balik ucapannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari bahwa sikap dinginnya bukan sekadar ketidaksukaan biasa. Setiap kali Adrian pergi bekerja, wajah ramah yang biasa ia tunjukkan di depan suamiku akan lenyap seketika. Kamu pikir tinggal di rumah ini hanya untuk duduk santai? Kalau mau hidup nyaman, kamu harus tahu diri. Bentaknya suatu pagi, hanya karena aku terlambat menyajikan sarapan. Aku terkesiap. Maaf, Bu, saya tidak tahu kalau harus. Kamu kira di rumah ini semua tersedia dengan sendirinya? Potongnya tajam. Kamu bukan anak kecil lagi, Naya. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawabmu. Aku terdiam. Sejak awal menikah, aku memang ingin menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab. Namun, aku tak pernah mengira akan diperlakukan layaknya pembantu di rumah ini. Seiring berjalannya waktu, beban yang kutanggung semakin berat. Aku harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mengepel lantai, hingga membersihkan seluruh ruangan. Tidak hanya itu, aku juga harus memastikan setiap detail rumah sesuai dengan keinginan mertuaku. Jika ada satu hal kecil saja yang tidak sesuai, aku harus siap menerima omelan atau tatapan penuh penghinaan darinya. Yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi tanpa sepengetahuan Adrian. Setiap kali dia pulang, Bu Rina berubah menjadi sosok ibu mertua yang perhatian. Naya pasti lelah mengurus rumah, kan? Untung kamu dapat istri yang rajin, ujarnya di depan Adrian, seolah-olah dia memperlakukanku dengan baik. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan kenyataan pahit yang kupendam. Aku ingin mengadu, ingin menceritakan semuanya pada Adrian. Namun, setiap kali aku hendak membuka mulut, aku selalu teringat bagaimana dia begitu menyayangi ibunya. Aku tahu mama kadang bisa sedikit keras, tapi dia tetap ibuku. Naya, ujar Adrian suatu malam,
Saat aku mencoba mengungkapkan perasaanku, bersabarlah. Dia pasti akan menerimamu seiring waktu. Aku menelan kembali keluhanku. Jika Adrian sendiri tidak bisa melihat sikap ibunya, lalu apa gunanya aku berbicara? Aku memilih untuk bertahan, berharap semuanya akan membaik. Namun, harapan itu hanyalah ilusi. Semakin lama, perlakuan Burina semakin keterlaluan. Tidak hanya menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, dia juga mulai mempermalukanku di depan keluarga besar. Adrian bisa saja dapat istri yang lebih baik, tapi entah kenapa dia memilih gadis biasa ini, ucapnya suatu hari saat kami menghadiri acara keluarga. Hatiku sakit mendengar itu, tetapi aku tetap menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Rika, adik Adrian, hanya terkekeh di samping ibunya. Sejak awal, dia pun tidak menyukaiku. Setiap ada kesempatan, dia akan mengataiku dengan nada meremehkan. Kak Adrian itu terlalu baik buat kamu. Naya, kalau bukan karena dia, kamu mungkin masih tinggal di kontrakan sempit, ujarnya suatu hari. Aku terdiam. Bagaimana aku bisa membalas jika setiap kata yang mereka ucapkan penuh dengan kebenaran pahit yang tidak bisa kusangkal? Namun, aku tetap berusaha bertahan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini akan berlalu, bahwa suatu hari nanti, Adrian akan mengetahui semuanya. Tapi aku tidak tahu bahwa yang terjadi selanjutnya justru lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku merasa bukan lagi menantu di rumah ini, melainkan seorang pembantu yang tidak dibayar, yang hanya ada untuk memenuhi setiap keinginan Burina dan Rika. Setiap pagi aku harus bangun sebelum matahari terbit. Sementara Adrian masih terlelap di tempat tidur, aku sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Aku memasak dengan hati-hati, memastikan rasa makanannya sempurna agar tidak ada lagi hinaan yang kudengar. Tapi tetap saja, tidak pernah ada kata cukup untuk Burina. Telurnya terlalu asin. Komentarnya suatu pagi sambil meletakkan sendoknya dengan kasar. Aku menunduk. Maaf, Bu. Besok saya akan. Kamu pikir aku mau makan masakan yang tidak enak ini? Potongnya tajam. Ulangi. Masak yang baru. Aku menelan ludah dan kembali ke dapur, merasakan air mataku hampir jatuh. Aku tahu aku tidak boleh menangis. Jika Burina melihatku lemah, dia hanya akan semakin puas. Setelah memasak ulang, aku harus membereskan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan semuanya dalam keadaan rapi sebelum Adrian bangun. Setiap harinya aku berharap suamiku akan sadar bahwa semua ini tidak adil bagiku. Tapi Adrian terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan saat pulang, dia hanya melihat ibunya sebagai sosok yang penyayang. Aku senang Mama bisa akrab denganmu, katanya suatu malam, memelukku dari belakang. Aku tersenyum pahit. Akrab? Jika saja dia tahu. Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi setiap kali aku membuka mulut, hatiku ragu. Aku takut Adrian tidak percaya padaku. Aku takut dia hanya akan menganggapku istri yang mengeluh tanpa alasan. Namun, aku tidak bisa terus menelan semua ini sendiri. Aku butuh seseorang untuk berbicara. Seseorang yang bisa mendengarkanku tanpa menghakimi. Suatu sore, aku memberanikan diri pergi ke rumah sahabatku, Rani. Aku sudah terlalu lama tidak bertemu dengannya karena Burina selalu menatap sini setiap kali aku izin pergi. Begitu melihatku datang, Rani langsung memelukku erat. Kamu kelihatan kurus. Naya, kamu baik-baik saja. Aku terdiam. Sejak menikah, aku memang jarang bercermin. Terlalu sibuk mengurus rumah tangga hingga tidak sadar tubuhku semakin tirus dan kulitku semakin pucat. Kami duduk di ruang tamunya yang nyaman. Aku ingin bercerita banyak. Ingin mengatakan semua kepedihanku, tapi bibirku terasa berat. Naya, kalau kamu punya masalah,
Kamu bisa cerita sama aku, kata Rani lembut. Aku menarik napas dalam. Rani, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap hari, aku diatur, disuruh ini itu, diperlakukan seperti pembantu. Aku bahkan tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Mata Rani membulat. Kamu ngomong sama Adrian gak? Aku menggeleng. Aku takut, Ran. Aku takut dia gak percaya. Rani menggenggam tanganku erat. Kamu gak bisa terus kayak gini, Naya. Pernikahan itu harusnya bikin kamu bahagia, bukan menyiksa. Aku tahu Rani benar. Tapi aku juga tahu bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Saat aku pulang ke rumah malam itu, aku menemukan Burina berdiri di ruang tamu dengan wajah murka. Kamu dari mana? Tanyanya tajam. Dari rumah teman, Bu. Saya sudah izin tadi, jawabku pelan. Tega sekali kamu meninggalkan rumah ini. Kamu pikir siapa yang akan mengurus semuanya kalau kamu enak-enakan keluar? Aku terkejut. Tapi Bu, saya sudah bereskan semua sebelum pergi. Jangan membantah, suaranya meninggi. Mulai sekarang, aku tidak mau ada alasan lagi. Kamu hanya boleh keluar kalau ada urusan penting. Ngerti? Aku menahan napas. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Saat aku masuk kamar, aku melihat Adrian sedang duduk di tempat tidur, memainkan ponselnya. Dia bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku ingin berbaring di sampingnya, ingin merasakan pelukan hangatnya, tapi langkahku terhenti saat dia tiba-tiba berkata, Mama cerita tadi. Katanya kamu sering pergi tanpa izin. Aku membeku. Adrian, aku sudah izin. Aku cuma ke rumah Rani sebentar. Jawabku hati-hati. Adrian menghela napas. Aku cuma nggak mau Mama kecewa. Naya, bisa nggak kamu lebih nurut sama dia? Aku kerja seharian. Aku nggak mau ada masalah di rumah. Aku merasa hatiku mencelos. Jadi baginya, semua ini hanyalah masalah kecil. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ingin membela diriku sendiri. Tapi aku tahu itu percuma. Aku menunduk, mengangguk kecil, lalu masuk ke dalam selimutku sendiri. Di dalam kegelapan, air mataku jatuh tanpa suara. Aku merasa sendirian. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pantas untuk tetap bertahan? Hari-hari berlalu dengan semakin berat. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku ingin menyerah. Ingin pergi dari rumah ini. Tapi setiap kali aku melihat wajah Adrian, hatiku melemah. Aku masih mencintainya. Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga kami. Namun, seberapa lama lagi aku bisa bertahan? Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Mataku masih sembab karena menangis semalaman. Aku melangkah ke dapur dengan lemas, mulai memasak sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Tanganku gemetar saat menggoreng telur. Tubuhku terasa semakin lelah setiap harinya. Saat semua sudah siap, aku menyusun piring di meja makan dan menunggu mereka datang. Seperti biasa, Burina dan Rika akan duduk lebih dulu, sementara Adrian biasanya datang terakhir. Begitu Burina mengambil suapan pertama, ekspresinya langsung berubah. Ini masakan atau garam murni? Ucapnya ketus. Aku langsung tersentak. Maaf, Bu. Saya akan masak ulang. Tidak usah. Kau memang tidak becus. Bentaknya, lalu menatap Rika yang duduk di sampingnya. Rika, buang makanan ini dan buat yang baru. Aku tercekat. Itu adalah tugas yang selama ini kulakukan. Tapi sekarang, seolah-olah aku tidak berguna sama sekali. Saat Adrian turun dan melihat suasana di meja makan, dia mengernyit. Ada apa ini? Burina langsung memasang wajah lelah.
Naya salah memasak lagi. Aku sudah bilang berulang kali, tapi dia tidak pernah mau belajar. Aku langsung menoleh ke arah Adrian, berharap dia akan membelaku, tapi dia justru hanya menghela napas panjang. Naya, lain kali hati-hati, ya? Katanya singkat, lalu mulai menyantap sarapan buatan Rika. Hatiku mencelos. Aku menunduk dalam-dalam, berusaha menahan air mata. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak salah, bahwa aku sudah berusaha, tapi aku tahu itu sia-sia. Sejak hari itu, perlakuan mereka semakin buruk. Tidak hanya hinaan dan tugas rumah yang semakin berat, tapi juga pengawasan yang lebih ketat. Aku hampir tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dengan alasan yang bisa diterima oleh Bu Rina. Hingga suatu hari, cobaan yang lebih besar datang. Siang itu, aku baru saja selesai membersihkan kamar Adrian dan hendak beristirahat sebentar ketika suara pintu depan dibanting keras. Aku bergegas keluar kamar dan menemukan Bu Rina berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Matanya penuh amarah saat menatapku. "Kau perempuan tak tahu malu," bentaknya lantang. Aku terkejut. "Apa maksud ibu?" "Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah mendengar semuanya dari tetangga. Mereka bilang kau sering keluar rumah diam-diam dan bertemu dengan pria lain." Aku membelalakan mata. "Itu tidak benar. Saya tidak pernah." "Jangan berdalih." Bu Rina memotong dengan suara lebih keras. "Aku sudah curiga sejak awal. Kau memang tidak pantas untuk Adrian. Dan sekarang, kau membuktikannya sendiri." Aku merasa tubuhku melemah. Aku tidak pernah sekalipun melakukan apa yang dia tuduhkan. Saat aku hendak membela diri, suara langkah kaki Adrian terdengar mendekat. Wajahnya tegang, matanya menatapku tajam. "Naya," suaranya terdengar dingin. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menatapnya, berusaha mencari secerca harapan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah kemarahan. "Adrian, aku bersumpah aku tidak pernah melakukan itu," ucapku dengan suara bergetar. Bu Rina mendengus. Kalau dia tidak bersalah, kenapa orang-orang melihatnya keluar rumah sendirian berkali-kali? Apalagi yang dia lakukan kalau bukan mengkhianatimu? Aku merasakan dada ini sesak. Semua itu tidak benar. Aku hanya pernah pergi ke rumah Rani, itu pun dengan izin. "Adrian, kau percaya padaku, kan?" Tanyaku hampir berbisik. Namun, Adrian tetap diam. Detik itu, aku tahu semuanya telah berakhir. Tanpa mendengar lebih lanjut, Adrian menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menerima ini, Naya." Jantungku berdegup kencang. "Maksudmu?" "Aku ingin kita berpisah," ucapnya dengan dingin. Aku terpaku di tempat. Aku pikir aku salah dengar. Adrian, tidak. Kau tidak bisa begitu saja mempercayai mereka tanpa bukti." Bu Rina tersenyum puas. "Kau tidak perlu tinggal di sini lagi. Pergilah, dan jangan pernah kembali." Aku menoleh ke arah Adrian, berharap dia akan menarik kembali kata-katanya, tapi dia hanya menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Hatiku hancur. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan air mata yang mengalir tanpa henti, aku berkemas secepat mungkin. Tidak ada seorang pun yang menghentikanku. Tidak ada yang mencoba membelaku. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku menoleh sekali lagi, berharap Adrian akan berubah pikiran. Namun, yang kudapatkan hanyalah punggungnya yang berbalik, meninggalkanku tanpa sedikit pun keraguan. Aku diusir. Aku dicampakkan. Aku yang dulu berjuang untuk mempertahankan rumah tangga ini, kini harus pergi dengan tangan kosong. Tanpa tujuan, tanpa harapan, dan tanpa cinta yang dulu begitu kujaga.
Aku berjalan tanpa arah di bawah hujan yang turun deras. Air mata bercampur dengan tetesan hujan, membasahi wajahku yang sudah terasa begitu lelah. Hatiku terasa hampa, kosong, dan terluka begitu dalam. Aku diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, tanpa ada satupun orang yang membelaku. Adrian, lelaki yang dulu kucintai dengan segenap hati, dengan mudahnya percaya pada ibunya tanpa memberi kesempatan bagiku untuk menjelaskan kebenaran. Betapa bodohnya aku, bertahan dalam penderitaan selama ini, hanya untuk berakhir seperti ini. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya tempat untuk pulang. Aku bahkan tidak membawa cukup uang karena selama ini semua kebutuhanku diatur oleh Bu Rina. Saat pikiranku semakin kacau, sebuah suara membuyarkan lamunanku. "Naya." Aku menoleh dan mendapati Rani berdiri di bawah payung, menatapku dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia segera menarik tanganku dan membawaku masuk ke rumahnya. Setelah mengganti pakaianku yang basah, aku duduk di sofa dengan selimut membungkus tubuhku. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tapi karena kesedihan yang menggerogoti hatiku. Rani duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh keprihatinan. "Naya, apa yang terjadi?" Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mataku pecah, dan aku menceritakan semuanya. Tentang perlakuan Bu Rina, tentang bagaimana aku dijadikan pembantu di rumahku sendiri, tentang tuduhan keji yang dilontarkan kepadaku, dan tentang bagaimana Adrian dengan mudah menceraikanku tanpa mendengarkan kebenaran. Rani mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam karena marah. Aku sudah menduga. Aku tahu ada yang tidak beres sejak awal. Dan Adrian? Dia bahkan tidak berusaha mencari tahu kebenarannya. Aku menggeleng lemah. Dia percaya pada ibunya, tanpa ragu, tanpa bukti. Rani menghela napas berat dan menggenggam tanganku. "Kamu nggak sendirian, Naya. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Aku nggak akan biarin kamu menderita sendirian." Aku terisak, merasa sedikit lega karena masih ada seseorang yang peduli padaku. Hari-hari berikutnya aku mulai membangun kembali hidupku, sedikit demi sedikit. Aku mencari pekerjaan, mencoba bertahan dengan apa yang aku miliki. Rani membantuku sebisa mungkin, tapi aku tahu aku tidak bisa terus bergantung padanya. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil. Pekerjaan sederhana tapi cukup untuk menyambung hidup. Aku mulai belajar hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang pernikahan yang dulu kupikir akan membawa kebahagiaan. Selama beberapa bulan, aku tidak pernah mendengar kabar tentang Adrian, Bu Rina, atau siapapun dari keluarganya. Aku tidak mau tahu. Aku ingin melupakan semuanya. Namun, takdir ternyata belum selesai menguji hidupku. Suatu hari, saat aku sedang bekerja, seorang pelanggan masuk ke minimarket. Aku sibuk mengatur barang-barang di rak, tidak memperhatikan siapa yang datang, hingga suara yang begitu familiar terdengar. "Naya?" Aku membeku. Suara itu, perlahan, aku menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang tampak lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Adrian. Untuk sesaat, kami hanya saling menatap. Aku melihat keterkejutan di matanya, seolah-olah dia tidak percaya aku berdiri di depannya. Aku ingin segera pergi, ingin menghindari tatapan itu, tapi Adrian melangkah maju, suaranya bergetar. "Naya, aku sudah mencarimu kemana-mana." Hatiku berdenyut sakit. Aku mengeraskan wajahku, berusaha bersikap setegar mungkin. "Untuk apa?" Adrian menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu bahwa Mama memfitnahmu. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan besar.
Aku mengernyit, jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Adrian menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Semua yang Mama katakan tentangmu, semua itu bohong. Aku menemukan bukti. Aku mendengar sendiri dari orang-orang yang Mama bayar untuk menyebarkan gosip palsu tentangmu. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, akhirnya semua kebusukan itu terbongkar? Adrian melanjutkan, suaranya penuh dengan kepedihan. Aku bodoh, Naya. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya mendengarkanmu, bukan malah mengusirmu tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan semua emosi yang tiba-tiba meluap dalam hatiku. Dan sekarang apa? Tanyaku dengan suara dingin. Kau datang untuk meminta maaf dan berharap aku kembali kepadamu. Adrian menatapku dalam-dalam. Aku tidak akan memaksamu, Naya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Lebih dari yang bisa kukatakan. Aku menghela napas berat. Aku ingin marah. Ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil. Aku yang tersakiti, aku yang dibuang, dan sekarang dia kembali seolah-olah semua bisa diperbaiki dengan kata maaf. Tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku butuh waktu. Aku butuh kejelasan. Aku butuh waktu, Adrian, kataku akhirnya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Adrian mengangguk pelan. Aku mengerti. Dia tidak memaksaku. Dia hanya menatapku sejenak, lalu pergi, meninggalkanku dalam kebingungan yang luar biasa. Setelah pertemuan itu, Adrian terus berusaha menghubungiku. Dia mengirim pesan, menanyakan kabarku, mencoba membangun kembali hubungan yang sudah hancur. Namun, aku masih belum bisa sepenuhnya percaya. Aku ingin tahu, seberapa jauh kesalahannya bisa diperbaiki? Apakah dia benar-benar berubah? Lalu suatu hari, Rani datang dengan senyum penuh kemenangan. Naya, kamu gak akan percaya apa yang terjadi. Aku mengernyit. Apa? Dia menyerahkan ponselnya padaku, dan saat aku melihat layarnya, mataku membelalak. Sebuah video tersebar di media sosial, menunjukkan Burina sedang berlutut di depan Adrian, menangis, memohon pengampunan. Aku membaca keterangan video itu. Mertua yang kejam akhirnya terbongkar. Fitnahnya terhadap menantunya terungkap. Dan kini anaknya sendiri mengusirnya dari rumah. Aku tercekat. Jadi, Adrian benar-benar membuktikan kebenarannya? Rani tersenyum penuh arti. Sekarang dia yang berlutut di kakimu, Naya. Hatiku bergetar hebat. Semua rasa sakit, semua luka, kini kembali berputar dalam pikiranku. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku menatap layar ponsel Rani dengan perasaan bercampur aduk. Video itu terus berulang di kepalaku. Burina, wanita yang dulu memperlakukanku seperti pembantu, kini berlutut dan menangis di hadapan Adrian. Ini seharusnya menjadi momen yang kutunggu. Momen di mana keadilan akhirnya berpihak padaku. Namun, mengapa hatiku masih terasa kosong? Rani menyenggol lenganku pelan. Naya, kamu baik-baik saja? Aku menarik napas panjang sebelum mengangguk. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Kamu seharusnya merasa puas. Dulu kamu diusir tanpa diberi kesempatan bicara. Sekarang, orang yang mengusirmu justru diusir oleh anaknya sendiri. Rani berkata dengan penuh semangat. Aku menggigit bibirku. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian dalam diriku yang merasa lega melihat Burina menerima balasannya. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa semua ini tidak bisa begitu saja memperbaiki luka yang sudah dia torehkan dalam hidupku. Aku menyerahkan ponsel itu kembali ke Rani dan menghela napas.
Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Hari-hari berikutnya, Adrian semakin gencar berusaha menemuiku. Dia datang ke minimarket hampir setiap hari, terkadang hanya membeli sesuatu yang sepele, hanya untuk bisa berbicara denganku meskipun aku selalu menghindarinya. "Aku bisa mengantarmu pulang?" tanyanya suatu malam ketika aku baru saja selesai bekerja. Aku menatapnya sekilas, lalu menggeleng. "Tidak perlu, Naya." Adrian menghela napas, menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua, tapi bisakah kita setidaknya bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku mengeratkan genggaman pada tas kecilku. Aku sudah mendengar cukup banyak dari Rani. Sudah melihat sendiri bagaimana Burina menerima hukumannya. Apa lagi yang harus aku dengar? Namun, entah kenapa, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan Adrian. Setelah beberapa detik berpikir, aku akhirnya mengangguk. "Baiklah, kita bicara." Kami memilih sebuah kedai kopi kecil yang sepi. Begitu kami duduk, Adrian menatapku dalam-dalam, seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sana. "Aku sudah tahu semuanya, Naya," katanya akhirnya. "Aku tahu bagaimana Mama memperlakukanmu selama ini. Aku tahu bagaimana dia membuatmu menderita." Aku hanya diam, menunggu dia melanjutkan. "Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena telah membiarkan itu terjadi." Lanjutnya, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku seharusnya mendengarkanmu. Aku seharusnya membelamu. Aku terlalu bodoh, terlalu buta untuk melihat kenyataan." Aku menelan ludah, merasa hatiku kembali nyeri mengingat semua yang telah terjadi. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku lirih. Adrian menunduk. "Aku terlalu percaya pada Mama. Aku tumbuh dengan selalu mempercayainya, berpikir bahwa dia tidak mungkin salah. Aku tidak menyadari betapa manipulatifnya dia, sampai aku menemukan bukti sendiri bahwa dia telah memfitnahmu." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. "Jadi, sekarang setelah kau tahu semuanya, kau ingin aku kembali kepadamu?" Adrian terdiam sesaat sebelum mengangguk. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Naya. Aku ingin menebus kesalahanku." Aku terkekeh pahit. "Kau pikir semudah itu? Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang kutanggung sendirian, kau pikir aku bisa kembali begitu saja?" Adrian menggenggam tangannya sendiri dengan gelisah. "Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal, dan bahwa aku masih mencintaimu." Dadaku terasa sesak mendengar kata-kata itu. Dulu, aku akan melakukan apapun untuk mendengar Adrian mengucapkan bahwa dia mencintaiku. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah itu masih cukup. Aku menghela napas panjang. "Aku butuh waktu, Adrian." Dia mengangguk pelan. "Aku mengerti." Kami berpisah malam itu tanpa jawaban yang pasti. Aku tahu Adrian berharap aku akan segera memaafkannya. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja menyerahkan hatiku kembali. Aku butuh lebih dari sekadar kata maaf. Aku butuh bukti bahwa dia benar-benar berubah. Hari demi hari berlalu, dan Adrian tetap tidak menyerah. Dia terus menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki segalanya. Dia tidak hanya meminta maaf dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Dia membantu Rani saat aku sibuk bekerja, memastikan aku tidak kekurangan apapun, bahkan tanpa diminta. Dan yang lebih mengejutkan, dia benar-benar memutus hubungan dengan Burina. Aku mendengar bahwa ibunya kini tinggal sendirian di rumah lama mereka, tanpa Adrian di sisinya. Semua ini membuat hatiku perlahan-lahan luluh. Aku melihat perubahan dalam dirinya, dan aku tidak bisa menyangkal bahwa perasaanku kepadanya masih ada.
Suatu malam, saat kami duduk berdua di sebuah taman, Adrian menatapku dengan ragu. Naya, aku tidak akan pernah bisa menghapus semua kesalahan yang sudah kulakukan. Tapi aku ingin bertanya sesuatu. Aku mengangkat alis. Apa? Adrian menelan ludah, lalu menarik napas dalam. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Hatiku berdetak lebih cepat. Aku tahu pertanyaan ini akan datang, tapi aku masih belum yakin apa jawabanku. Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. Aku melihat pria yang pernah kucintai, pria yang telah menyakitiku, tapi juga pria yang kini berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Aku menutup mata sejenak, membiarkan semua perasaan yang telah kupendam selama ini melintas dalam pikiranku. Dan saat aku membukanya kembali, aku sudah tahu jawabannya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung mempercayaimu kembali, Adrian. Tapi, aku menarik napas dalam. Aku bersedia mencoba. Wajah Adrian berubah. Matanya berbinar penuh harapan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku dengan lembut, seolah takut aku akan menghilang lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, ini adalah awal dari lembaran baru. Aku pikir setelah mengambil keputusan untuk mencoba kembali, semuanya akan menjadi lebih mudah. Tapi aku salah. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Aku dan Adrian memang mulai sering bertemu, tapi ada dinding yang masih berdiri di antara kami. Aku masih meragukan banyak hal, dan Adrian masih berusaha mendapatkan kembali kepercayaanku. Namun, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Suatu malam, aku sedang dalam perjalanan pulang dari minimarket ketika tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku menoleh sekilas dan melihat seorang wanita paruh-baya dengan pakaian lusuh berjalan di belakangku. Langkahnya terseok-seok, tapi tatapan matanya menusuk ke arahku. Hatiku mencelos saat aku menyadari siapa dia. Bu Rina. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi riasan mahal atau pakaian elegan. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Aku mempercepat langkahku, tapi dia justru mengejarku. Naya, suaranya melengking, membuat bulu kuduku berdiri. Aku berhenti, tubuhku kaku. Perlahan, aku menoleh dan mendapati dia berdiri hanya beberapa langkah dariku. Kau pasti puas sekarang, kan? Suaranya gemetar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan amarah. Aku mengepalkan tanganku. Apa yang kau inginkan? Bu Rina tertawa sinis. Apa yang kuinginkan? Aku ingin hidupku kembali. Aku ingin anakku kembali. Aku menatapnya dengan tajam. Adrian tahu semua yang kau lakukan. Bu, kau yang menghancurkan rumah tanggaku. Kau yang membuatku menderita. Dan sekarang kau berharap dia masih akan menerimamu kembali. Dia mendengus, wajahnya merah padam. Kau pikir aku akan tinggal diam? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Aku terkesiap. Mengambil Adrian? Aku tidak pernah mengambil siapapun. Tidak. Kau yang membuatnya berubah. Kau yang mempengaruhinya. Kalau bukan karena kau, dia tidak akan berani menentangku. Aku menggeleng. Adrian memilih untuk melihat kebenaran. Itu bukan salahku. Wajah Bu Rina semakin mengeras. Aku akan memastikan kau tidak pernah bisa kembali ke dalam hidupnya. Aku tidak sempat bereaksi ketika tiba-tiba dia mengangkat tangannya, mencoba menamparku. Aku mundur selangkah. Tapi sebelum tangannya bisa menyentuhku, seseorang menarikku ke belakang dengan cepat. Aku mendongak dan melihat Adrian berdiri di depanku,
menahan tangan ibunya dengan ekspresi murka. "Cukup, Ma." Suara Adrian terdengar dingin, penuh kemarahan yang tertahan. Bu Rina tampak terkejut. Tapi kemudian dia tersenyum miring. "Akhirnya kau datang juga. Lihatlah, Nak. Lihat perempuan ini. Dia hanya berpura-pura baik. Dia yang memisahkan kita." Adrian menggenggam tangannya dengan erat. Rahangnya mengatup keras. "Aku sudah cukup, Ma. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu." Bu Rina terdiam, wajahnya seketika pucat. "Selama ini aku dibutakan oleh kasih sayangku padamu. Aku selalu berpikir kau melakukan semua ini demi kebaikanku. Tapi aku salah. Kau tidak pernah peduli pada kebahagiaanku. Yang kau pedulikan hanya kendali. Kau tidak ingin aku bahagia dengan pilihanku sendiri." Wajah Bu Rina semakin pias. "Nak, jangan seperti ini. Tidak ada yang bisa kau katakan untuk memperbaiki semuanya. Ma, aku sudah melihat kebenarannya. Kau yang menghancurkan rumah tanggaku. Kau yang membuat Naya menderita. Dan sekarang, kau masih berusaha merusaknya lagi." Aku menahan napas, melihat bagaimana wajah Bu Rina berubah menjadi keputusasaan. "Tidak, aku melakukan ini demi kamu," bisiknya lirih. Adrian menggeleng. "Tidak, Ma. Kau melakukan ini demi dirimu sendiri." Bu Rina melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Lalu, tiba-tiba dia tertawa kecil. Tapi kali ini tawanya terdengar miris. "Baiklah, kalau begitu," katanya sambil menatapku penuh kebencian. "Kalian berdua akan menyesali ini." Dia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Aku menoleh ke arah Adrian. "Kau yakin dia tidak akan berbuat lebih jauh lagi?" Adrian menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Naya. Tapi yang jelas, aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi." Aku menatapnya, mencoba mencari keyakinan dalam kata-katanya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini belum selesai. Bu Rina tidak akan menyerah semudah itu. Dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Aku berjalan bersama Adrian kembali ke rumah kami. Meskipun kini rumah itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang membekas di antara kami setelah pertemuan dengan Bu Rina. Meskipun Adrian berusaha tenang, aku tahu dia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Setibanya di rumah, Adrian duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat penuh kecemasan. "Naya, aku tahu ini berat untukmu. Aku tahu semua yang sudah terjadi tidak bisa begitu saja hilang. Tapi aku berjanji aku akan selalu ada untukmu." Aku duduk di sampingnya, mencoba mengatur perasaanku. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi kata-kata terasa sesak di tenggorokanku. "Adrian," aku memulai, suaraku bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Apa yang ibumu lakukan padaku, apa yang kau lakukan, itu semua meninggalkan luka yang begitu dalam." Adrian menunduk, tampaknya kesulitan mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak bisa memperbaiki semuanya, Naya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan terus berusaha. Aku akan melakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa aku masih mencintaimu, dan aku ingin memperbaiki hubungan kita." Aku menatapnya lama, mencoba menemukan ketulusan dalam tatapannya. Aku tahu bahwa meskipun dia berusaha memperbaiki keadaan, aku tetap harus memutuskan sendiri apakah aku siap menerima dia kembali sepenuhnya. Namun, saat itu, sebuah suara memecah keheningan di ruang tamu. "Adrian." Kami menoleh, dan wajah Bu Rina muncul di ambang pintu, tampak lebih terpuruk dari sebelumnya. Wajahnya pucat,
Matanya merah seperti baru saja menangis. Adrian berdiri dengan cepat, matanya tajam menatap ibunya. "Ma, apa yang kau lakukan di sini?" Bu Rina menghela napas berat. Tangannya gemetar saat dia melangkah masuk ke dalam rumah. "Aku tahu aku sudah membuat segalanya menjadi kacau. Aku tahu aku sudah terlalu jauh. Dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah aku lakukan." Adrian menatapnya dengan hati yang bergejolak, jelas tidak tahu harus berbuat apa. "Jadi kenapa kau datang ke sini?" Bu Rina menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku datang untuk meminta maaf pada Naya. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Naya, aku mengakui semuanya. Aku salah. Aku terlalu egois, dan aku tidak peduli tentang perasaanmu. Aku hanya ingin mengendalikan hidup anakku, dan aku tidak peduli jika itu membuatmu menderita." Aku terdiam, hatiku bergejolak mendengar kata-katanya. Tentu saja aku ingin melihat ibunya menyesal. Tapi aku tidak tahu apakah kata-kata itu cukup untuk menghapus semua kebencian yang sudah terkubur dalam diriku. Adrian menatapku dengan penuh harap, seolah meminta izin untuk menerima ibunya kembali. "Naya, aku ingin kita bisa menyelesaikan ini bersama. Aku ingin kita bisa kembali hidup bahagia tanpa ada rahasia dan kebohongan." Aku menarik napas panjang. Semua ini begitu sulit. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan, di mana setiap langkah yang kuambil bisa mengubah segalanya. "Adrian." Aku mengeraskan suara, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. "Aku ingin kau tahu, ini bukan hanya tentang ibumu. Ini tentang aku, tentang perasaanku, dan tentang apa yang aku jalani selama ini. Aku tahu kau berusaha, dan aku ingin memberikan kesempatan, tapi itu tidak akan cukup tanpa tindakan nyata." Adrian menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya merasa hancur. Mungkin dia baru menyadari betapa dalam luka yang dia sebabkan. Bu Rina menatapku dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tahu ini tidak akan mudah, Naya. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilangan anakku, dan aku tidak ingin kau berdua saling membenci." Aku melihat Adrian, kemudian Bu Rina, dan untuk sesaat, aku merasa bingung. Apakah ini benar-benar bisa diperbaiki? Apakah aku bisa memberikan kesempatan untuk keluarga ini, meskipun luka-luka yang begitu dalam belum sepenuhnya sembuh? Aku menutup mata sejenak, berpikir keras. Keputusan ini tidak hanya tentang Adrian atau Bu Rina. Ini juga tentang diriku. Tentang bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku tanpa terbelenggu oleh masa lalu. Aku akan memberi kalian kesempatan, kataku akhirnya, dengan suara yang serak. Tapi bukan berarti semua akan langsung kembali seperti dulu. Aku butuh waktu. Aku butuh bukti bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Adrian menatapku dengan penuh harap, dan Bu Rina mengangguk. Wajahnya yang penuh penyesalan menunjukkan bahwa dia menyadari betapa besar kesalahannya. Kehidupan kami, meskipun penuh luka dan kebingungannya, mulai berubah. Adrian dan Bu Rina berusaha memperbaiki hubungan mereka, dan aku berusaha memperbaiki diriku sendiri. Ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi mungkin ini adalah awal dari sebuah proses penyembuhan. Namun, aku tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak luka yang perlu disembuhkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Mungkin, dengan waktu, aku bisa belajar untuk memaafkan, dan mungkin, dengan waktu juga, aku bisa menemukan kembali kebahagiaan yang dulu pernah hilang. Adrian duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Aku janji, Naya, aku akan berjuang untukmu." Aku memandangnya dengan tatapan penuh keraguan,
namun juga penuh harapan. Aku ingin percaya padamu, Adrian. Aku ingin kita mulai dari awal. Tapi kali ini, kita lakukan dengan benar. Dan disitulah, di antara keraguan dan harapan, kami memulai perjalanan kami yang baru. Seiring berjalannya waktu, meskipun aku memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan, perasaan yang kurasakan justru semakin mendalam. Setiap hari aku terjaga oleh perasaan cemas yang menggerogoti. Setiap kali Adrian berusaha menunjukkan perhatiannya, aku merasa terbebani oleh bayangan masa lalu yang masih menghantuiku. Meskipun dia berkata bahwa dia menyesal, aku tidak bisa menghapus begitu saja semua rasa sakit yang dia dan ibunya sebabkan. Adrian berusaha keras untuk menebus segala kesalahan yang pernah dibuatnya. Dia lebih sering berada di rumah, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, dan selalu memastikan bahwa aku tidak merasa sendiri. Tapi semakin dia berusaha, semakin aku merasa berat hati. Setiap senyum yang dia tunjukkan, setiap kata manis yang dia ucapkan, hanya mengingatkanku pada saat-saat ketika aku pernah merasa terluka dan dikhianati. Aku sering terbangun tengah malam, merasa sesak di dada, mengenang bagaimana Burina memfitnahku dan membuat Adrian berpihak padanya tanpa memberi aku kesempatan untuk membela diri. Aku berpikir tentang semua penderitaan yang kutanggung sendirian, dan bagaimana aku tidak pernah merasa dihargai. Dan sekarang, meskipun semuanya tampak berubah, aku merasa bahwa luka-luka itu masih terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Adrian bisa melihat perubahan dalam diriku. Dia bisa merasakan jarak yang semakin besar antara kami. Pada suatu malam, dia duduk di sampingku, menatapku dengan penuh kekhawatiran. Naya, ada yang salah? Aku merasa kau semakin menjauh dariku. Aku terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa keluar. Aku hanya bisa menatap matanya yang penuh dengan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Namun aku tidak bisa memberi kepastian. Bagaimana mungkin aku bisa memberinya kepercayaan lagi setelah semua yang terjadi? Aku hanya merasa bingung, kataku dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi semua ini. Adrian meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Aku akan melakukan apa saja. Naya, aku akan menunggu sampai kau siap. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kita berdua punya masa depan yang lebih baik. Aku menarik tanganku perlahan. Aku tahu, Adrian. Tapi aku juga merasa seperti aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu kita. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Adrian tampak hancur mendengar itu. Apa maksudmu? Kau ingin kita berpisah? Aku memejamkan mata sejenak. Setiap kata yang keluar terasa seperti tusukan yang semakin dalam. Tapi aku tahu ini harus diucapkan. Aku tidak tahu lagi apakah kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah terlalu banyak terluka, Adrian. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, atau bahkan memaafkan diriku sendiri karena masih ingin mencoba. Adrian terdiam, wajahnya memucat. Jadi, kau benar-benar ingin melepaskanku? Aku menunduk, air mata mulai menggenang di mataku. Aku tidak ingin membuat keputusan yang salah, Adrian. Tapi aku rasa, mungkin sudah waktunya untuk kita berdua berhenti berharap pada sesuatu yang sudah hancur. Adrian terdiam lama, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku benar-benar menyesal. Naya, aku tidak tahu lagi bagaimana caranya membuatmu percaya padaku. Aku mengangkat kepala dan menatapnya dengan penuh kesedihan. Terkadang, menyesal saja tidak cukup, Adrian. Kau bisa menyesali apapun yang telah terjadi, tapi luka yang kau tinggalkan tidak akan bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Kami duduk dalam keheningan, hanya suara detak jam yang terdengar begitu keras di ruang itu.
Waktu seolah berhenti saat aku merasa beban ini semakin berat untuk kutanggung. Setiap bagian dalam diriku berteriak untuk melepaskan semuanya. Tetapi ada bagian yang lain yang masih mencoba bertahan, berharap ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap ini. Namun, semakin aku mencoba untuk bertahan, semakin aku merasakan bahwa aku semakin tersesat dalam kebingunganku sendiri. Adrian duduk di sampingku, namun rasanya kami begitu jauh. Ada jurang yang semakin lebar antara kami, dan aku tahu, tak peduli seberapa keras dia berusaha, jurang itu tidak akan mudah dijembatani. Hari-hari berlalu, dan perasaan penyesalan semakin memuncak dalam diri Adrian. Ia menjadi lebih sering termenung, seolah-olah berjuang dengan dirinya sendiri. Aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu mendalam di wajahnya. Tapi entah mengapa, semakin ia menunjukkan penyesalannya, semakin aku merasa terjebak dalam kesedihan yang tak kunjung usai. Suatu hari, saat aku sedang di dapur, Adrian datang menghampiriku. Wajahnya pucat, matanya merah seakan baru saja menangis. "Naya, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini," katanya dengan suara serak. "Aku menyesal atas semua yang telah terjadi, dan aku tahu aku tidak pantas meminta maaf lagi. Tapi aku merasa seperti kehilanganmu. Aku benar-benar merasa bahwa aku telah menghancurkan hidup kita." Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada perasaan hancur yang terpendam dalam diriku. Seperti ada dua sisi dalam diriku yang saling bertentangan. Satu ingin melupakan semuanya dan mencoba melanjutkan, sementara yang lain merasa bahwa luka ini terlalu dalam untuk bisa dimaafkan. "Adrian, kita sudah terlalu banyak terluka. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih bisa mencintaimu seperti dulu," kataku dengan suara gemetar. Adrian terdiam, wajahnya yang penuh penyesalan itu semakin memelas. "Aku sudah terlalu banyak membuatmu menangis, Naya. Aku tahu aku tidak bisa memperbaikinya, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Aku merasa hatiku hancur, dan meskipun ada rasa kasih yang masih tersisa, aku tahu bahwa untuk bisa melanjutkan, kami berdua harus melepaskan semua beban yang selama ini kami pikul. Sekarang, aku harus pergi," kataku akhirnya, suara penuh kepedihan. "Aku tidak tahu kemana arah hidupku, tapi aku tidak bisa lagi terjebak dalam penyesalan dan rasa sakit yang terus berulang." Adrian hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Jika itu yang terbaik untukmu, Naya, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal." Itulah yang terjadi. Aku pergi, meninggalkan Adrian yang menyesal dengan semua yang telah kami lalui. Tapi penyesalannya bukanlah jawaban yang aku butuhkan. Aku tahu bahwa hanya dengan membebaskan diri dari masa lalu ini, aku bisa menemukan kedamaian. Dan meskipun hati kami hancur, aku tahu ini adalah jalan yang harus kami ambil. Hari-hari setelah aku pergi dari rumah itu terasa seperti kabut tebal yang menutupi setiap langkahku. Aku pergi tanpa tujuan yang jelas, meninggalkan Adrian dengan penyesalannya yang mendalam. Mungkin aku berharap dengan menjauh, aku bisa menenangkan diri dan menemukan jawaban yang selama ini kucari. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang cukup jauh dari kehidupan lamaku. Tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan jauh dari mereka yang pernah aku cintai. Di sana, aku merasa ada sedikit kedamaian meskipun sesekali perasaan rindu dan kesedihan datang begitu saja, seperti ombak yang tak bisa dihentikan. Setiap kali aku duduk sendirian, pikiranku selalu kembali pada Adrian dan Burina. Semua kenangan itu membanjiriku, dan meskipun aku mencoba menghindarinya, aku tahu itu tak akan mudah. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri, mencoba menemukan kembali siapa aku sebelum semua kekacauan itu terjadi. Aku mulai kembali bekerja, menulis seperti dulu, mencoba mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih positif.
Tapi meskipun aku sibuk dengan aktivitas sehari-hari, hatiku tetap kosong. Setiap kali aku merasa sedikit lebih baik, mimpi buruk dari masa lalu datang menghampiriku, membuatku terjaga di tengah malam, terperangkap dalam kenangan buruk yang tak ingin ku terima. Adrian tidak pernah berhenti mencoba menghubungiku. Teleponnya tak pernah berhenti berdering. Pesan singkatnya selalu ada, penuh dengan kata-kata penyesalan dan permintaan maaf. Namun, semakin sering aku membaca pesan-pesannya, semakin aku merasa semakin jauh darinya. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa menerima penyesalan itu dengan sepenuh hati. Aku tahu dia berusaha. Tapi aku juga tahu bahwa terkadang penyesalan tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Minggu-minggu berlalu, dan aku merasa ada sebuah perubahan dalam diriku. Aku mulai menatap masa depan dengan lebih realistis. Tidak ada lagi ilusi tentang kesempurnaan atau kebahagiaan yang bisa datang dalam bentuk hubungan yang telah rusak. Aku memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri, untuk menemukan kembali kebahagiaan yang hilang selama ini. Namun, di balik semua itu, perasaan perih tak bisa hilang begitu saja. Setiap kali aku melihat pasangan-pasangan bahagia di luar sana, hatiku terasa sesak. Ada bagian dari diriku yang merasa ingin kembali, ingin mencoba lagi. Tetapi, aku tahu bahwa aku tidak bisa mengulangi masa lalu yang penuh luka itu. Suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir teh hangat, teleponku berdering. Aku menatap layar, dan hatiku berdebar. Itu adalah nomor Adrian. Aku menghela napas, ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Naya, suara Adrian terdengar pecah, seolah ada beban yang sangat berat di baliknya. Aku tahu kamu mungkin sudah lelah mendengar semua ini, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah ini. Aku minta maaf. Benar-benar minta maaf atas segala yang telah aku lakukan. Aku menutup mata, menahan tangis yang sudah sejak lama terpendam. Adrian, kenapa kau tidak berhenti? Kenapa kau tidak bisa menerima bahwa aku sudah pergi? Aku tahu aku tidak bisa memaksa kamu untuk kembali, jawab Adrian, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku tidak bisa hidup dengan mengetahui bahwa aku telah menghancurkan kebahagiaan kita. Aku tidak bisa hidup dengan memikirkan semua yang telah terjadi dan melihat kamu terluka begitu dalam. Ada keheningan panjang di antara kami, dan aku bisa merasakan betapa berat perasaan Adrian saat itu. Aku tahu aku sudah membuatmu menderita, Naya, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku berjanji, jika ada kesempatan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang berbeda. Aku akan berusaha menjadi orang yang pantas untukmu. Aku menunduk, menatap cangkir teh di tanganku yang kini terasa begitu dingin. Terkadang, penyesalan tidak cukup, Adrian. Aku sudah berusaha untuk memaafkanmu. Tapi semakin lama aku semakin merasa bahwa mungkin ini memang bukan jalan kita. Aku mendengar suara Adrian menarik napas panjang. Aku tidak ingin kita berpisah begitu saja. Naya, aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Aku ingin kita bisa memulai dari awal, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku merasakan berat di dada. Aku bisa mendengar ketulusan dalam suaranya. Tapi sekaligus, aku juga bisa merasakan bahwa aku sudah terlalu banyak terluka. Aku ingin percaya padamu, Adrian. Tapi aku juga takut. Takut bahwa jika aku kembali, semuanya hanya akan berakhir dengan rasa sakit lagi. Aku tidak ingin membuatmu terluka lagi. Aku akan berjuang, Naya. Aku tidak akan berhenti. Meskipun itu berarti aku harus menunggu selama yang dibutuhkan. Kata-kata itu begitu berat bagiku. Bagaimana bisa aku kembali pada seseorang yang telah membuatku menderita begitu lama? Tapi di sisi lain, aku merasa ada sebagian diriku yang ingin memberi kesempatan.
Aku merasa ada harapan kecil yang masih tersisa. Aku tidak tahu, Adrian. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Dia terdiam sejenak. Aku tidak meminta kamu untuk melupakan, Naya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dan aku ingin memperbaiki semuanya, apapun caranya. Aku merasakan air mata menggenang di mataku. Aku masih mencintaimu, Adrian. Tapi aku juga takut. Takut kalau semuanya hanya akan menjadi sia-sia lagi. Adrian menyebut namaku dengan suara lembut. Aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai kamu siap, Naya. Aku akan menunggu sampai kita bisa berjalan bersama lagi. Aku menutup telepon dengan perasaan yang sangat berat. Meski kata-katanya menenangkan, aku masih merasa ragu. Penyesalan memang datang terlambat, dan aku tahu tidak mudah untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Tetapi, di sisi lain, aku juga tahu bahwa setiap hubungan membutuhkan waktu dan usaha. Aku merasa bingung, terperangkap di antara masa lalu yang penuh dengan luka dan masa depan yang tak pasti. Namun satu hal yang pasti, saat itu aku merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Meskipun aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kami. Waktu terus berlalu, dan meskipun aku merasakan kebingungan dan keraguan yang mendalam, ada satu hal yang mulai ku mengerti. Untuk bisa melanjutkan hidup, aku harus memberi kesempatan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Meski luka masa lalu takkan pernah sepenuhnya hilang, aku sadar bahwa hidupku tidak bisa terus terjebak di dalam bayang-bayangnya. Aku harus membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Meski itu berarti harus melewati proses yang panjang dan penuh tantangan. Adrian tak pernah berhenti berusaha. Dia terus menepati janjinya untuk menunggu, untuk berjuang. Meskipun aku tahu dia merasa sangat takut akan kegagalan. Dia datang setiap hari, berbicara tentang perubahan yang ingin dia lakukan, dan berbagi dengan tulus tentang apa yang dia rasakan. Perlahan, aku mulai melihat perbedaannya. Ada ketulusan dalam setiap langkahnya. Dia tidak pernah lagi membuat alasan untuk kesalahan-kesalahannya. Dia hanya berusaha memperbaiki segalanya dengan cara yang sederhana, penuh perhatian, dan penuh usaha. Namun, aku tahu bahwa tidak ada yang instan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi dengan setiap hari yang kami lalui bersama, aku mulai menyadari bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana kita menghindari kesalahan, melainkan bagaimana kita menghadapinya dan bertumbuh bersama. Di setiap kesalahan yang dia akui, di setiap penyesalan yang dia ungkapkan, aku mulai merasakan kembali kepercayaan yang sedikit demi sedikit tumbuh. Kami berjalan perlahan, tidak terburu-buru, karena aku tahu hubungan yang sehat membutuhkan waktu untuk berkembang. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan berlalu, kami duduk bersama di ruang tamu, memandangi foto-foto lama yang tergantung di dinding. Ada keheningan di antara kami. Namun kali ini keheningan itu terasa penuh dengan kedamaian. Adrian meraih tanganku dan menatapku dengan penuh perhatian. Naya, aku tahu aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku akan terus berusaha menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Aku tak akan pernah berhenti berjuang untuk kita. Aku menatapnya dengan mata yang sudah lebih tenang. Aku tahu, Adrian. Dan aku juga ingin mencoba lagi. Aku tidak ingin hidup terus terhantui oleh masa lalu. Aku ingin kita membangun masa depan yang baru, yang lebih baik, meskipun itu akan sulit. Kata-kata itu seperti sebuah pelepasan bagi kami berdua. Meskipun masih ada keraguan dan ketakutan, kami akhirnya bisa melihat harapan. Kami mulai kembali membangun hubungan kami, perlahan namun pasti. Kami belajar untuk saling memahami, untuk memberi ruang bagi kesalahan, dan yang terpenting, kami belajar untuk memaafkan, baik diri kami sendiri maupun satu sama lain. Beberapa tahun setelahnya,
Hubungan kami semakin kuat. Adrian dan aku tidak lagi hanya pasangan yang berjuang untuk bertahan, tetapi pasangan yang berjuang untuk berkembang. Kami akhirnya bisa tersenyum saat mengingat masa lalu, bukan karena kami lupa, tetapi karena kami berhasil menghadapinya bersama. Kami lebih kuat dari sebelumnya. Bu Rina, meskipun dia tidak langsung menerima semua perubahan, akhirnya mulai melihat bahwa perubahan yang terjadi dalam diri Adrian bukanlah sebuah kebohongan. Dia mulai menyesali perbuatannya. Dan meskipun tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus semua luka yang dia sebabkan, kami bisa melangkah maju. Mungkin tidak ada jalan yang sempurna, tapi kami tahu bahwa yang terpenting adalah berusaha, terus belajar, dan tidak menyerah pada kehidupan. Hidup ini bukan tentang menghindari kesalahan, tetapi bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Aku belajar bahwa hidup memberikan kesempatan kedua, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Saat kita mampu menerima penyesalan, dan berani memberi kesempatan untuk memaafkan, kita memberi ruang untuk kebahagiaan yang sejati. Nasihatku untuk kalian, siapapun yang merasa terperangkap dalam kesedihan atau kebingungannya adalah, jangan takut untuk melangkah meskipun jalan itu penuh keraguan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan yang bisa kalian bangun. Percayalah bahwa pada akhirnya, dengan keberanian, pengampunan, dan tekad, kalian bisa menemukan kebahagiaan yang lebih indah daripada yang pernah kalian bayangkan. Terkadang, hal yang paling sulit adalah melepaskan, tetapi ketika kalian mampu melepaskan, kalian akan melihat bahwa hidup membawa lebih banyak keajaiban dan harapan di jalan yang tak terduga. Semoga kalian semua bisa menemukan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan kalian, dan jangan pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan kalian sendiri.